kalau bagian kepala dan lengan kenapa tidak ikut ditanam? Ya karena udah di karung, soalnya nggak cukup. Menyesal nggak Mas? Enggak, karena dendam saya udah terlampiaskan. Kuwi kok piyake? Nggih Bang niku tak dimutilasi niku teng kamar mandi. Rabu 10 Mei 2023, seorang pemuda digiring 8 anggota tim Resmob Polres Tabes Semarang. Kedua tangannya terikat borgol, kaki kirinya terbungkus perban. Sudah bisa dipastikan pemuda ini adalah pelaku kejahatan. Siapa sangka di balik wajahnya yang polos ini, ternyata ia seorang pembunuh berdarah dingin. Namanya M. Hussein. Ia diringkus di tempat persembunyiannya di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah pada Selasa sore pekan lalu. Hussein terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha melarikan diri saat hendak dibawa ke Mapolres Tabes Semarang. Lalu, perbuatan apa yang dilakukan oleh Hussein? Di depot air isi ulang AHS Arga Tirta inilah awal mula perbuatan kriminal Hussein terjadi. Hussein telah membunuh, memutilasi, dan mengecor jasad Irwan Hutagalung, bos depot air isi ulang yang berlokasi di Jalan Mula Warman, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah ini. Hussein sendiri adalah anak buah Irwan Hutagalung. Ia bekerja di depot air isi ulang ini sejak awal puasa lalu. Bagur lah. Tasnya buat di bagur. Oh iya. Itu karungnya? Iya Bang. Di dalam karung. Kuat rak pijakan itu. Si. Hati-hati lho. Si kurung deh. Gus. Iki lho sana. Iki betul. Bagus weh, cilik weh. Iki Pak. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya meringkus Hussein di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah. Dibungkus karung ora? Takonono. Iya. Ia kemudian diminta untuk menunjukkan barang bukti yang sempat dibuangnya di wilayah Jabungan, Semarang. Bentar. Bener ini enggak? Sengko salah tuh waktu Cibo. Bener. Betul. Buka. Kon manuk sih. Ono liane rak dua Kang. Kang. Suaranya di. Betul ke sini. Kita tok lho, kita tok. Darah. Ini kan darah ini. Bener gak ini? Buka. Nah, itu cek. Buka. Kamu yang buka. Jadi karpetnya biru, bener Bang? Ya, dikeluarin. Itu apa? BPKB? Keluarin. Nah, HP juga ini. HP siapa lagi? Dari tempat inilah, polisi menemukan barang bukti berupa tas, telepon genggam, dan BPKB kendaraan milik korban yang dibungkus menggunakan karung. Notok langsung tak. Ya lho. Itu BPKB-nya. Nah. Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur kepada Hussein karena ia berusaha melarikan diri saat hendak dibawa ke Mapolres Tabes Semarang. Sadis, ternyata Hussein memutilasi bosnya itu dalam keadaan hidup. Hussein mengaku kesal kepada Irwan Hutagalung karena ia kerap dimarahi dan dianiaya. Hussein akhirnya membunuh dan memutilasi tubuh Irwan menjadi 4 bagian. Potongan tubuh Irwan kemudian dicor di samping toko air isi ulang. Posisi korban sedang tidur nyenyak. Sedang tidur? Iya.
Waktunya kapan itu? Kamis malam? Iya, Kira-kira jam berapa? sekitar jam 8, setengah 9. Ya, jam 8 korban masih nongkrong di angkringan. Ya, seperti setelah itu. Oke. Terus kamu tusuk sebelah kanan? Iya, sebelah kanan, terus pindah ke sebelah kiri. Setelah 2 kali tusukan, saya tinggal keluar dulu. Ke angkringan? Iya, Oh, gantian. Nah, terus apa yang kamu lakukan di angkringan? minum, Kemudian? terus sekitar jam 4 pagi saya masuk lagi. Ya. Saya mulai eksekusi lagi. Terus mayatnya saya seret ke samping. Itu jam 4 subuh? Iya, Jumat pagi? iya. Ya, terus dicornya kapan? Hari Sabtunya. Hari Sabtu. Pagi, siang, sore. Sore. Hari Sabtu sore dicor. Iya. Oke. Semennya dari mana? Ambil di rumah Rumah mana? korban. Oke. Yang di perumahan Sumur Boto. Oh, di Sumur Boto. Iya. Kamu ke sana ngambil, tahu kalau di sana ada semen. Ada, iya, tahu. Kemudian ada pasir dari Iya, mana? dari sana juga. Dari sana juga. Kalau bagian kepala dan lengan kenapa tidak ikut ditanam? Ya karena udah di karung, jadi cuma dilumurin Lumurin apa? semen sama pasirnya. Oke. Soalnya nggak cukup. Nggak muat itu lubangnya. Iya. Oke. Berapa jumlah hasil dagangan yang kamu ambil? 7 juta Dipergunakan untuk apa? buat senang-senang, Seperti buat makan, rokok. Iya, hari Sabtu nyari cewek. iya, Di mana nyari ceweknya? di Banjarsari. Aksi pembunuhan ini ternyata sudah direncanakan oleh Hussein sejak Senin 1 Mei 2023 lalu. Tak disangka, inilah jawaban Hussein ketika ditanya apakah ia menyesali perbuatannya. Menyesal nggak, Mas? Enggak, Kenapa, Pak? Kenapa nggak nyesal? ya karena dendam saya udah Terlampiaskan. terlampiaskan. Atas perbuatannya, Hussein terancam hukuman berat. Para bersangkutan akan dijerat dengan pasal KUP pasal 340 pembunuhan berencana, di mana disebutkan dalam pasal itu ancaman hukumannya hukuman 20 tahun penjara. Peristiwa mutilasi di wilayah Semarang, Jawa Tengah ini ternyata bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, peristiwa pembunuhan yang disertai mutilasi juga pernah terjadi di sebuah kamar kos di Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Kalau bagian kepala dan lengan kenapa tidak ikut ditanam? Ya karena udah di karung, soalnya nggak cukup. Menyesal nggak, Mas? Enggak, karena dendam saya udah terlampiaskan. Tapi kok biaknya? Nggih Bang niku tak dimutilasi niku teng kamar mandi. Wajah dan model rambut kedua pemuda ini hampir serupa. Namun kasus yang menjerat keduanya sama. Mereka sama-sama pelaku mutilasi. Yang satu ini bernama M. Hussein, sedangkan yang ini bernama Heru Prastio. Hussein membunuh dan memutilasi tubuh bosnya Irwan Huta Galung menjadi 4 bagian. Sedangkan Heru membunuh dan memutilasi teman dekatnya Ayu Indrawari menjadi 65 bagian. Kurang terus bar kuwi Ini goreng gue apa? beto pisau. Heru Prastio diringkus di rumah kerabatnya di Kecamatan Gemawang, Temanggung, Jawa Tengah. Itu sih gede niku. Terus? Bar kuwi kok biaknya? Nggih Bang niku tak dimutilasi niku teng kamar mandi.
Aksi keji Heru dilakukan di sebuah tempat penginapan di Jalan Kaliurang, kilometer 18 Pakem, Sleman, Yogyakarta, 19 Maret 2023 lalu. Potongan tubuh korban ditemukan di kamar nomor 51 yang disewa oleh pelaku dengan harga Rp60.000 per 6 jam. Selain termutilasi, polisi juga menemukan luka sayatan senjata tajam di leher korban. Kami coba menemui Kepala Dusun Purwodadi, Desa Pakem Binangun, Kecamatan Pakem, Sleman, Yogyakarta, yang saat itu ikut mengevakuasi potongan tubuh korban. Namanya Kamri. Cukup mengerikan. Itulah kata pertama yang keluar dari mulut Kamri saat berbincang dengan kami. Sebagai kepala dusun, Kamri adalah orang pertama yang dihubungi oleh pihak penginapan saat ditemukan jasad korban. Pertama kali saat setengah 11 itu ditelepon sama Anggun, yang punya Anggun, disuruh ke sana. Saya langsung ke sana, tadi langsung tanya, ada apa Mbak? Ada pembunuhan Pak Duko. Loh, di kamar berapa? Kamar 51. Setelah dilakukan penyidikan mendalam, Heru Prastio akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mutilasi ini. Lalu bagaimana awal mula korban bisa terbunuh? Pada saat itu pelaku mempunyai ide untuk mendapatkan uang secara cepat. Sehingga timbul idenya yaitu mengambil barang milik korban. Pada saat itu pelaku menghubungi ada 3 teman pelaku, 3 orang gadis teman pelaku yang untuk diajak ketemu. Namun yang hanya mau ketemu yaitu hanya korban saja. Dan dibawa ke Wisma Anggun 2 tersebut dan kemudian terjadilah pembunuhan itu. Dan inilah barang bukti yang disita polisi terkait mutilasi yang dilakukan oleh Heru Prastio. 2 unit sepeda motor ini adalah kendaraan yang masing-masing digunakan oleh Ayu dan Heru saat peristiwa pembunuhan terjadi. Motif pembunuhan yang disertai mutilasi ini sendiri berlatar belakang utang piutang. Pelaku mempunyai hutang di 3 aplikasi pinjol, yang mana total hutang pelaku di pinjol tersebut ada sejumlah total 8 juta rupiah. Kasus pembunuhan yang disertai mutilasi sudah sejak lama dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Motifnya pun beragam. Enggak, karena dendam saya udah terlampiaskan. Kuwi kok piye? Nggih Bang niku tak dimutilasi niku teng kamar mandi. Mutilasi. Kata ini memiliki arti tindakan memotong-motong. Di dunia kriminal, aksi mutilasi kerap dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Alasannya beragam. Ada yang untuk menghilangkan jejak, memudahkan pelaku untuk membawa mayat korbannya, hingga rasa kesal yang sangat mendalam. Sebuah koper berwarna merah ditemukan di tepi Jalan Raya Tenjo, Kampung Baru, RT 2 RW 2. Desa Singabangsa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Koper berisi potongan tubuh manusia ini ditemukan oleh warga yang kebetulan sedang melintas. Tak butuh waktu lama, polisi akhirnya meringkus pelaku. Pria berinisial DA ini merupakan sopir taksi online. Ia adalah teman dekat korban yang berinisial R, seorang penerjemah bahasa Mandarin yang tinggal di wilayah Cisauk, Tangerang.
Korban dan pelaku adalah penyuka sesama jenis. Pelaku berhasil ditangkap di wilayah Yogyakarta. Setelah tim kami melakukan pengejaran dari wilayah Tangerang, kemudian ke Yogyakarta, dan di Yogyakarta kami berhasil menangkap pelaku. Terhadap pelaku saat ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka atas dugaan pembunuhan dan atau pembunuhan berencana sebagaimana diatur dengan pasal 338 dan atau 340 KUH pidana dengan ancaman maksimal pidana seumur hidup dan atau pidana mati. Kemudian untuk motifnya sementara yang kami peroleh dari keterangan si tersangka, tersangka bertengkar karena diminta melakukan handjob oleh si korban. DA ternyata dihabisi di apartemen tempatnya tinggal pada 15 Maret 2023. Tubuhnya kemudian dimutilasi menjadi 4 bagian dan dibuang ke 2 tempat berbeda. Selain membunuh, pelaku juga menggasak uang korban sebanyak 30 juta rupiah. Selain membuang badan dan tangan di Jalan Raya Tenjo, pelaku juga membuang kepala dan kaki berikut gerinda yang digunakan untuk memotong tubuh korban di Sungai Cimanceri. Pencarian terus dilakukan, sampai akhirnya potongan korban lainnya berhasil ditemukan. Atas perbuatan ini, pelaku pun terancam hukuman berat. Selain di Bogor, kasus mutilasi juga pernah terjadi di wilayah Bekasi. Korbannya Angela Hindriati. Ia dibunuh dan dimutilasi oleh temannya M. Eki Listianto. Potongan tubuh Angela ditemukan di dalam box kontainer di kamar mandi kontrakan pelaku di Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, akhir Desember 2022 lalu. Angela dilaporkan hilang oleh pihak keluarga sekitar tahun 2019. Keluarga meyakini kalau Angela dihabisi karena sang pelaku, Eki Listianto, hendak menguasai harta Angela. Eki itu umurnya 31 tahun. Pada waktu Juni 2019 dia sudah punya istri. Terus hubungan sama adik saya yang umurnya 51 tahun, selisihnya 20 tahun. Dan menurut saya adik saya itu nggak cantik. Nah, apa tujuannya? Kan gitu. Sehingga motif itu yang menurut saya agak aneh. Sehingga memang tujuan berkenalan dengan Ati, mendekati Ati itu karena adanya ingin menguasai apartemennya. Di rumah kontrakan inilah Eki Listianto membunuh Angela Hindriati. Warga sekitar mengenal sosok Eki Listianto sebagai pribadi yang jarang bergaul. Sehariannya ya terus saya nggak tahu karena memang orangnya kesana tertutup. Jadi jangankan saya yang di sini, tetangga sebelahnya pun Pak Fajar sama sekali belum pernah tegur sapa. Dan bagaimana Eki Listianto bisa tertangkap? 11 atau jam setengah 12-an lah itu dia pulang. Pulang dengan mengendarai mobil Mazda CX-5 warna putih. Tapi di dalam juga ada cewek juga. Gitu. Posisinya dia mundur di depan situ. Kita lagi ngobrol di sini, saya, Pak RT Alpian, pemilik kontrakan Pak Alexander, polisian, Pak RW. RT nanya, itu mobil siapa bang? Saya bilang, lah nggak tahu, saya nggak kenal, itu baru. Jangan-jangan dia nih, gitu kan. Coba tolong, stop. Saya teriak ke teman saya itu yang namanya Nosan di depan. Baru mau di-stop, dia malah tancap gas. Wah, saya bilang kejar. Kejar kan tuh. Nah, ada 4 motor lah, temen sama Pak RW, Pak RT, berikut anggota Presmom juga ikut. Di tengah jalan dapat lah. Begitu di-stop, suruh buka kaca sama PMJ, dilihat benar bahwa dialah si Eki.
Tak bisa dibayangkan apa yang ada di pikiran pelaku saat memotong-motong tubuh korbannya. Sungguh perbuatan yang sangat keji. Kita tahu loh, kita tahu. Darah. Ini kan darah ini. Bener gak ini? Buka. Nah, itu, Sek, buka. Buka, kamu yang buka. Jadi karpetnya biru, bener tak?